Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sundar Darmawan, NIM 170830204, kelas Sipil B, angkatan 2017. Oke, saat ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah perencanaan struktur jembatan. Yang pertama, macam-macam struktur jembatan. Adapun pengertian struktur jembatan secara umum adalah suatu konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya hambatan, rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai, danau, saluran irigasi, kali, jalan kereta api, jalan raya yang melintang, tidak sebidang, dan lain-lain. Jenis jembatan berdasarkan fungsi, lokasi, bahan konstruksi, dan tipe. Struktur sekarang ini telah mengalami perkembangan pesat sesuai dengan kemajuan zaman dan teknologi, mulai dari yang sederhana sampai pada konstruksi yang mutakhir. Berdasarkan fungsinya, jembatan dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Jembatan jalan raya. 2. Jembatan jalan kereta api. 3. Jembatan pejalan kaki atau penyeberangan. Berdasarkan lokasinya, jembatan dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Jembatan di atas sungai atau danau. 2. Jembatan di atas lembah. 3. Jembatan di atas jalan yang ada. 4. Jembatan di atas saluran irigasi atau drainase. 5. Jembatan di dermaga atau jeti. Berdasarkan bahan konstruksinya, jembatan dapat dibedakan menjadi beberapa macam. 1. Jembatan kayu. 2. Jembatan beton. 3. Jembatan beton prategang. 4. Jembatan baja. 5. Jembatan komposit. Berdasarkan tipe strukturnya, jembatan dapat dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain: 1. Jembatan plat. 2. Jembatan plat berongga. 3. Jembatan gelagar. 4. Jembatan rangka. 5. Jembatan pelengkung. 6. Jembatan gantung. 7. Jembatan kabel. 8. Jembatan cantilever. Selanjutnya, struktur jembatan terdiri atas struktur atas. Adapun struktur atas jembatan merupakan bagian yang menerima beban langsung yang meliput berat sendiri, beban mati tambahan, beban lalu lintas kendaraan, gaya rem, beban pejalan kaki, dan lain-lain. Struktur atas jembatan umumnya meliputi bagian A, trotoar, sandaran dan tiang sandaran, peninggian trotoar, slab lantai trotoar. Bagian B, slab lantai kendaraan. Bagian C, gelagar atau girder. Bagian D, balok diafragma. Bagian E, ikatan pengaku. Bagian F, tumpuan. Bagian kedua, struktur bawah. Struktur bawah jembatan berfungsi memikul seluruh beban struktur atas dan beban lain yang ditimbulkan oleh tekanan tanah, aliran air dan hanyutan, tumbukan gesekan pada tumpuan dan sebagainya, untuk kemudian disalurkan ke pondasi. Selanjutnya, beban-beban tersebut disalurkan oleh fondasi ke tanah dasar. Struktur bawah jembatan umumnya meliputi bagian A, pangkal jembatan terdiri dari abutmen, dinding belakang, dinding penahan, dinding sayap, oprit, plat injak, konsol pendek untuk jacking. Tumpuan. Bagian B, pilar jembatan terdiri dari kepala pilar, konsol pendek untuk jacking, tumpuan. Yang ketiga, fondasi. Fondasi jembatan berfungsi meneruskan seluruh beban jembatan ke tanah dasar. Berdasarkan sistemnya, fondasi abutmen atau pier jembatan dapat dibedakan menjadi beberapa macam jenis, antara lain: bagian A, fondasi telapak. Bagian B, fondasi seumuran. Bagian C, fondasi tiang terdiri dari tiang pancang kayu, tiang pancang baja, tiang pancang beton,
tiang pancan beton, prategang pracetak, tiang beton cetak di tempat, tiang pancang komposit. Kriteria perencanaan jembatan. Bagian 1, survei dan investigasi. Dalam perencanaan teknis jembatan perlu dilakukan survei dan investigasi yang meliputi 1. Survei tata guna lahan, 2. Survei lalu lintas, 3. Survei topografi, 4. Survei hidrologi, 5. Penyelidikan tanah, 6. Penyelidikan geologi, 7. Survei bahan dan tenaga kerja setempat. Hasil survei dan investigasi digunakan sebagai dasar untuk membuat rancangan teknis yang menyangkut beberapa hal. Antara lain, bagian 1, kondisi tata guna lahan, baik yang ada pada jalan pendukung maupun lokasi jembatan berkaitan dengan ketersediaan lahan yang ada. 2. Ketersediaan material, anggaran, dan sumber daya manusia. 3. Kelas jembatan yang disesuaikan dengan kelas jalan dan volume lalu lintas. 4. Pemilihan jenis konstruksi jembatan yang sesuai dengan kondisi topografi, struktur tanah, geologi, hidrologi, serta kondisi sungai dan perilakunya. Kedua, analisis data. Sebelum membuat rancangan teknis jembatan perlu dilakukan analisis data, hasil survei dan investigasi yang meliputi antara lain 1. Analisis data lalu lintas. Analisis data lalu lintas digunakan untuk menentukan kelas jembatan yang erat hubungannya dengan penentuan lebar jembatan dan beban lalu lintas yang direncanakan. 2. Analisis data hidrologi. Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui besarnya debit, banjir rancangan, kecepatan aliran, dan gerusan scoring pada sungai di mana jembatan akan dibangun. 3. Analisis data tanah. Data hasil pengujian tanah di laboratorium maupun di lapangan yang berupa pengujian sondir, SPT, boring, dan sebagainya digunakan untuk mengetahui parameter tanah dasar, hubungannya dengan pemilihan jenis konstruksi fondasi jembatan. 4. Analisis geometri. Analisis ini dimaksudkan untuk menentukan evaluasi jembatan yang erat hubungannya dengan alinemen vertikal dan panjang jalan pendekat oprit. Selanjutnya, pemilihan lokasi jembatan. Dasar utama penempatan jembatan sepadat mungkin tegak lurus terhadap sumber rintangan yang dilalui, sependek, sepraktis, dan sebaik mungkin untuk dibangun di atas jalur rintangan. Beberapa ketentuan dalam pemilihan lokasi jembatan dengan memperhatikan kondisi setempat dan ketersediaan lahan adalah sebagai berikut. Bagian 1. Lokasi jembatan harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tidak menghasilkan kebutuhan lahan yang besar sekali. Kedua, lahan yang dibutuhkan harus sedikit mungkin mengenai rumah penduduk sekitarnya dan diusahakan mengikuti as jalan existing. Ketiga, pemilihan lokasi jembatan selain harus mempertimbangkan masalah teknis yang menyangkut kondisi tanah dan karakter sungai yang bersangkutan, juga harus mempertimbangkan masalah ekonomis serta keamanan bagi konstruksi dan pemakai jalan. Selanjutnya, bahan konstruksi jembatan. Dalam memilih jenis bahan konstruksi jembatan secara keseluruhan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Biaya konstruksi. 2. Biaya perawatan. 3. Ketersediaan material. 4. Fleksibilitas. Konstruksi dapat dikembangkan atau dilaksanakan secara bertahap. 5. Kemudahan pelaksanaan konstruksi. 6. Kemudahan mobilisasi peralatan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari mata kuliah perencanaan struktur jembatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.